Siang 20 Februari 1958, nampak seorang laki-laki berpakaian militer berdiri gagah di atas sebuah mimbar. Dia masih muda, pangkatnya kolonel. Ia berpidato dengan berapi-api di depan ribuan rakyat dalam rapat umum di Kota Padang. Dengan lantang laki-laki bertubuh tegap ini berkata, "Apabila saudara-saudara tidak mendukung perjuangan PRRI, maka saat ini juga saudara-saudara boleh menangkap saya dan menyerahkan saya ke pemerintahan Soekarno." Detik berikutnya, sang kolonel muda itu mencopot dan membanting tanda pangkatnya ke tanah. Terlihat jelas ia sangat gusar saat berpidato itu. Wajahnya memerah karena menahan amarah di dalam dada. Rasa kesal, marah, dan kecewa bercampur aduk di dalam dirinya saat itu. Pemerintah pusat melalui Perdana Menteri Juanda menuduhnya sebagai seorang pemberontak dan memerintahkan Kepala Staf Angkat Darat untuk memecat dirinya dan para kolonel teman seperjuangannya dari dinas militer. Sebagai seorang tentara yang telah malang melintang berjuang semasa revolusi fisik dahulu, ia merasa sangat terhina ditantang oleh seorang sipil seperti Juanda. Tak peduli meski Juanda adalah seorang Perdana Menteri sekalipun. Seorang laki-laki berkopiah dan bertongkat lalu menyabarkan sang perwira. Ditepuk-tepuknya pundak kolonel muda ini. Disabarkannya seraya disuruhnya sang kolonel mengucapkan istighfar, lalu dipungutnya tanda pangkat yang dibuang tadi dan dipasangkannya kembali ke pundak sang kolonel. Rapat umum di Kota Padang itu benar-benar mengharu biru gegap gempita. Belum pernah rakyat Minang merasa sedemikian terhina seperti saat itu. Mereka dicap sebagai pemberontak saat yang dilakukannya hanyalah meminta hak sebagai anak dari Ibu Pertiwi dan mengoreksi Soekarno yang semakin otoriter. Laki-laki berseragam militer ini lalu menyudahi pidatonya yang berapi-api setelah menyatakan tidak takut kepada ancaman pemerintah pusat yang telah mengangkangi konstitusi dengan membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu yang sah. Dia juga balas menuding Juanda sebagai penjilat Soekarno dan komprador para komunis. Lalu, siapakah gerangan laki-laki yang dengan berani mengacungkan kepalan tinjunya kepada pemerintah pusat ini? Lelaki itu adalah Kolonel Ahmad Hussein, sang harimau Kuranji. Kisah Kolonel Ahmad Hussein tidak bisa dilepaskan dari konflik Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang membara di Sumatera Barat pada akhir dekade 1950-an. Gerakan ini merupakan manifestasi kemarahan para perwira muda daerah yang merasa dikhianati dan diabaikan. Hussein adalah figur sentral sekaligus komandan tertinggi PRRI yang menuntut otonomi dan pembangunan adil. 4 tahun setelah PRRI dipadamkan secara militer, drama pribadi antara pemimpin tertinggi Republik, Soekarno dan Ahmad Hussein sang komandan pemberontak terjadi. Pada Februari 1964, Kolonel Ahmad Hussein yang saat itu berstatus tahanan militer dibawa ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Di sebuah ruangan, ia telah ditunggu Presiden, para wakil Perdana Menteri, dan Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu ia masuk, Soekarno memperkenalkannya kepada para pejabat tersebut. "Hussein ini adalah anak saya yang paling nakal," ujar sang Presiden. Hussein menanggapi sambutan Presiden itu, dia menjawab bahwa perlawanannya adalah respons atas semangat yang ditanamkan oleh Soekarno sendiri. Hussein menyebut bahwa perlawanannya terinspirasi dari pidato Soekarno sendiri. "Saya menanggapi pidato yang Bapak ucapkan sendiri. Waktu itu Bapak pernah mengatakan, kalau saya pemuda, saya akan berontak kepada keadaan ini," ujar Hussein. Hussein lalu menjelaskan pemberontakannya adalah koreksi terhadap kekacauan dan ketidakmerataan di tahun 1950-an. Kisah perseteruan yang tragis antara bapak dan anak nakal ini, dari loyalitas hingga perlawanan bersenjata, terekam jujur dalam buku Perlawanan. Seorang Pejuang, biografi Kolonel Ahmad Hussein, yang disusun oleh Mestika Z. Video ini akan menelusuri alur kisah tersebut, dari awal penempaan militer hingga akhir hayat sang kolonel. Ahmad Hussein dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 1 April 1925. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan memiliki akar kuat dalam organisasi Islam modernis. Ayahnya, Abdoel Kahar Makuncu, adalah seorang asisten apoteker di rumah sakit tentara Belanda di Padang, sekaligus tokoh penggerak Muhammadiyah. Latar belakang keluarga ini menanamkan disiplin dan semangat kejuangan pada dirinya sejak dini.
Lingkungan pendidikan Ahmad Hussein juga mencerminkan transisi zaman. Ia menempuh pendidikan dasar di HIS Padang, yang merupakan sekolah dasar zaman Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Taman Dewasa, setingkat Mulo di Bukit Tinggi. Sejak kecil, ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan milik Muhammadiyah, yang semakin mengasah kedisiplinan dan jiwa kepemimpinannya. Ketika kekuasaan kolonial Belanda tumbang dan Jepang menduduki Hindia Belanda, sistem pendidikan Ahmad Hussein terhenti. Pada tahun 1943, ia memutuskan untuk mendaftar dan mengikuti pendidikan kemiliteran yang diselenggarakan oleh tentara fasis Jepang. Keputusan ini diambil saat usianya masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Langkah ini terbukti menjadi titik balik yang menentukan seluruh jalan hidupnya. Hussein diterima dalam pendidikan tentara sukarela yang dikenal sebagai Gyugun. Berbeda dengan Jawa yang memiliki peta atau pembela tanah air, satuan tentara sukarela di Sumatera umumnya dikenal dengan nama Gyugun. Penempaan fisik dan mental di Gyugun sangat keras, bertujuan membentuk prajurit yang loyal kepada kepentingan militer Jepang dalam menghadapi sekutu. Disinilah naluri militer Hussein diasah secara mendalam. Berdasarkan penuturan kawan-kawannya, Hussein sempat ragu-ragu untuk mengambil jalur opsir dan memilih memulai karirnya dari tingkat sersan. Namun, terlepas dari pangkat awal, ia segera menunjukkan keistimewaan yang menonjol di antara para rekannya. Ia dikenal memiliki keahlian khusus dalam menembak, baik tembakan langsung maupun tembakan melengkung yang sulit. Dalam uji coba kemiliteran, regu yang dipimpin Hussein kerap disebut sebagai penembak tepat nomor 1. Kecakapan ini membuatnya dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Keahlian ini merupakan bukti kualitas personal Hussein yang didapatkan dari disiplin keras militer Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan, Hussein ditempatkan di kompi artileri yang berkedudukan di Pariaman. Ia sempat diangkat menjadi sersan, sebelum kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi letnan menjelang kekalahan Jepang. Hussein kemudian ditunjuk sebagai komandan pasukan meriam yang bertugas menjaga pantai-pantai di sekitar Padang. Pengalaman di Gyugun memberikan bekal berharga yang kelak sangat ia butuhkan dalam revolusi kemerdekaan. Disiplin keras, taktik militer, dan keahlian menggunakan senjata, semuanya ia dapatkan dari didikan militer Jepang tersebut. Inilah bekal yang akan membawanya langsung ke garis depan perjuangan pembentukan rakyat bersenjata, menjadikan dirinya salah satu perwira inti di Sumatera. Kekalahan Jepang pada pertengahan 1945 menjadi momentum bagi Ahmad Hussein untuk mengabdikan kemampuan militernya kepada Republik. Para pemuda yang telah ditempa dalam Gyugun segera menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia di daerah. Hussein dengan cepat bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang baru dibentuk di Padang. Ia menjadi salah satu pembantu utama Yazid Abidin selaku pimpinan BKR Padang. Di Padang, Hussein aktif merekrut pemuda-pemuda untuk masuk ke dalam barisan BKR yang masih sangat longgar organisasinya. Ia memimpin pasukan di garis depan Padang yang berhadapan langsung dengan tentara sekutu dan Belanda yang mulai memasuki kota. Pasukan yang dipimpin Hussein dikenal sangat militan dan memiliki semangat juang tinggi. Kesatuan pimpinannya di front Padang segera menjadi legenda. Kesatuan tempur yang dipimpin oleh Ahmad Hussein kemudian dikenal dengan julukan Harimau Kuranji. Nama ini diambil dari daerah Kuranji di Padang yang menjadi basis utama perlawanan mereka terhadap agresi Belanda. Di bawah komando Hussein, Harimau Kuranji menjadi simbol keberanian dan ketangguhan rakyat Padang dalam mempertahankan kemerdekaan. Hussein sendiri saat itu masih berusia sekitar 20 tahun, namun dia sudah dipercaya memegang komando pasukan besar. Seiring reorganisasi militer, pasukan Hussein kemudian dilebur ke dalam struktur Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. Di Sumatera Tengah, wilayah perjuangan Minangkabau, dibentuklah Divisi Banteng yang menjadi kekuatan utama militer di sana. Divisi ini dibentuk dari penggabungan berbagai kesatuan gerilya dan laskar tempur daerah. Ahmad Hussein diangkat menjadi Komandan Resimen 3 dalam struktur Divisi Banteng. Pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, ia memainkan peran kunci dalam mempertahankan wilayah Sumatera Barat. Hussein bertanggung jawab terhadap front timur yang berbatasan dengan Padang, kota yang dikuasai oleh Belanda.
Ia dan kawan-kawannya aktif melakukan perang gerilya di hutan dan pedalaman. Loyalitas Hussein terhadap Republik dan Soekarno pada masa-masa revolusi tidak perlu diragukan. Pada 2 Juni 1948, Hussein berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Soekarno di Bukit Tinggi. Pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam bagi Hussein muda, menjadikannya salah satu perwira yang dihormati dan dianggap berpotensi oleh pemimpin pusat. Berkat dedikasi dan prestasi militernya, pangkat Hussein terus menanjak dalam jenjang kepangkatan TNI. Pada tahun 1949, saat pengakuan kedaulatan, ia menyandang pangkat letnan kolonel. Ia adalah salah satu perwira muda yang paling bersinar di Sumatera Tengah. Kisahnya sebagai komandan tempur yang gigih membuatnya sangat dihormati oleh rakyat dan pasukannya. Namun, pengakuan kedaulatan pada 1949 juga membawa reorganisasi yang memantik masalah. Pangkat Hussein sempat diturunkan menjadi mayor seiring perampingan pasukan, meskipun kemudian naik lagi menjadi letnan kolonel dan menjadi komandan resimen infanteri 4 di Sumatera Barat. Transisi dari masa perang ke masa damai inilah yang kelak memunculkan bibit-bibit ketidakpuasan baru. Masa damai pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949 ternyata membawa masalah baru yang lebih kompleks. Bagi Ahmad Hussein dan perwira daerah lainnya di Sumatera, euforia kemerdekaan segera digantikan oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Mereka mulai merasakan adanya ketidakadilan nyata dalam pengelolaan negara yang baru lahir tersebut. Inti dari ketidakpuasan itu adalah masalah otonomi daerah dan kesenjangan ekonomi. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, karet, dan timah dari Sumatera merasa hasil kekayaan mereka terlalu banyak disedot ke Jakarta. Dana yang dikembalikan untuk pembangunan daerah dirasa sangat minim dan tidak sebanding dengan sumbangsih mereka kepada kas negara. Kekecewaan ini diperparah dengan kondisi prajurit yang sangat memprihatinkan. Ahmad Hussein, yang saat itu menjabat Komandan Resimen Infanteri 4 di Sumatera Barat, berulang kali menyampaikan keluhan kepada pusat mengenai keadaan hidup anak buahnya. Barak-barak tentara di Padang dan Teluk Bayur berada dalam kondisi buruk dan tidak memadai, sementara tuntutan untuk hidup layak selalu diabaikan pemerintah. Hussein melihat ketimpangan ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat revolusi yang didasarkan pada persatuan. Ia merasa Soekarno dan para pemimpin di pusat terlalu berfokus pada pembangunan di Jawa, sementara kondisi di luar Jawa terabaikan. Kritik ini bukan muncul dari keinginan memisahkan diri, melainkan murni menuntut desentralisasi dan pemerataan. Para perwira eks-divisi Banteng, termasuk Hussein, mulai menyadari bahwa keluhan yang mereka sampaikan melalui saluran resmi birokrasi tidak pernah didengar. Surat-surat dan laporan yang dikirimkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta seringkali mandek tanpa tindak lanjut. Hal ini menumbuhkan perasaan terisolasi dan mendorong mereka untuk mencari solusi sendiri. Kondisi tersebut menciptakan iklim politik militer yang panas di Sumatera. Di mata Hussein dan rekan-rekannya, Jakarta telah menjadi terlalu arogan dan mengabaikan nasib rakyat di daerah. Benih-benih perlawanan pun mulai tumbuh, mengubah kekecewaan individu menjadi gerakan kolektif militer yang siap mengambil alih tanggung jawab daerah dari tangan sipil yang dianggap tidak efektif. Ketidakpuasan yang menumpuk di kalangan militer Sumatera Barat mencapai puncaknya pada akhir tahun 1956. Para perwira eks-divisi Banteng merasa sudah tidak ada harapan lagi melakukan protes melalui saluran birokrasi biasa. Kolonel Ahmad Hussein sebagai komandan resimen paling senior di Padang mengambil inisiatif untuk mengorganisir kekuatan. Pada 20 Desember 1956, Ahmad Hussein mendeklarasikan pembentukan Dewan Banteng di Padang. Deklarasi ini merupakan bentuk perlawanan politik dan militer terhadap Jakarta yang dinilai lamban dan gagal menyejahterakan daerah. Pembentukan dewan ini menandai langkah tegas militer Sumatera Barat mengambil alih kekuasaan sipil di tingkat daerah. Tujuan utama Dewan Banteng adalah mendesak pemerintah pusat untuk memberikan otonomi daerah yang lebih luas dan adil. Dewan ini menuntut agar pembagian hasil sumber daya alam seperti ekspor komoditas dilakukan secara proporsional.
Hussein dan Dewan Banteng menginginkan anggaran pembangunan yang mencukupi untuk memajukan Sumatera Tengah yang selama ini tertinggal. Langkah Dewan Banteng ini segera diikuti oleh perwira-perwira lain di luar Sumatera Barat. Di Sumatera Utara muncul Dewan Gajah di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon. Di Sumatera Selatan muncul Dewan Garuda dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian, dan di Sulawesi terbentuk Dewan Manguni di bawah pimpinan Kolonel Vence Sumual. Konsolidasi ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan daerah adalah isu nasional, bukan sekadar masalah daerah semata. Pada hari deklarasi itu juga, Dewan Banteng secara simbolis mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Sumatera Tengah. Tuntutan utama yang mereka sampaikan kepada Presiden Soekarno adalah pembubaran Kabinet Juanda yang dianggap tidak efektif, dan pembentukan kabinet baru yang lebih mewakili kepentingan daerah. Tindakan ini menempatkan Ahmad Hussein secara terbuka dalam posisi berhadapan-hadapan dengan Jakarta. Meskipun Dewan Banteng mengambil alih kekuasaan, Hussein berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka hanya ingin sebuah koreksi besar-besaran terhadap arah politik dan ekonomi. Namun, tuntutan politik yang keras ini segera dianggap Jakarta sebagai pembangkangan militer yang harus ditindak, dan konflik pun siap memasuki fase bersenjata, dan perang saudara tinggal menghitung waktu. Konsolidasi Dewan Banteng yang dipimpin Ahmad Hussein memicu ketegangan yang tidak bisa lagi ditahan oleh Jakarta. Setelah Dewan Banteng menuntut pembubaran kabinet dan otonomi luas, pemerintah pusat memberikan respons tegas pada bulan Februari 1958. Soekarno mengeluarkan keputusan untuk memecat Kolonel Ahmad Hussein dan beberapa perwira pembangkang lainnya dari dinas ketentaraan, sekaligus menarik kembali pengakuan de facto terhadap Dewan Banteng. Tindakan pemecatan ini justru mendorong para pemimpin daerah untuk bergerak lebih jauh. Para pemimpin militer pembangkang dari berbagai daerah, seperti Kolonel Simbolon dari Sumatera Utara, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Zulkifli Lubis, dan Kolonel Vence Sumual dari Sulawesi, berkumpul dan mendaulat Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan. Konsolidasi ini menggarisbawahi tekad mereka untuk menantang otoritas militer pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum itu menuntut agar Kabinet Juanda meletakkan jabatan dalam waktu 5 kali 24 jam. Mereka juga menuntut agar Presiden Soekarno kembali pada kedudukan konstitusionalnya, menjauh dari politik praktis. Ultimatum ini secara efektif menjadi deklarasi perang terhadap Jakarta. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat di bawah Perdana Menteri Juanda. Penolakan ini menjadi pemantik final pecahnya perlawanan bersenjata. Ahmad Hussein dan Dewan Perjuangan segera bertindak. 5 hari setelah ultimatum habis, mereka memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Pada 15 Februari 1958, dari Padang, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI. Meskipun didalangi oleh perwira militer, PRRI berhasil menarik sejumlah tokoh sipil nasionalis dan tokoh-tokoh Islam yang kecewa. Perwira-perwira pembangkang yang terlibat segera membentuk kabinet PRRI di pengasingan. Peran tokoh sipil dalam PRRI sangat krusial, memberikan legitimasi politik pada gerakan militer ini. Syafruddin Prawira Negara, mantan Gubernur Bank Indonesia dan tokoh Masyumi, didaulat sebagai Perdana Menteri PRRI. Syafruddin dikenal sebagai ekonom yang jujur dan politisi yang sangat anti-komunis. Syafruddin memberikan PRRI warna ideologis yang jelas. Tokoh sipil penting lainnya adalah Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri dan Ketua Umum Masyumi. Peran Natsir sangat besar dalam menyusun manifesto politik PRRI, menegaskan bahwa gerakan ini adalah koreksi ideologis terhadap Soekarno yang dianggapnya terlalu mengakomodasi unsur-unsur komunis dan tidak konstitusional. Selain itu, Sumitro Joyo Hadikusumo, ekonom terkemuka yang kemudian menjadi menteri di era Orde Baru, juga terlibat. Peran ayah Prabowo Subianto ini adalah menggalang dukungan finansial dan logistik di luar negeri. Ia juga bertindak sebagai juru bicara PRRI di kancah internasional, menjelaskan tuntutan rakyat daerah kepada dunia luar. Di barisan militer selain Ahmad Hussein sebagai panglima tertinggi PRRI, terdapat beberapa kolonel yang memimpin front perlawanan di berbagai wilayah.
Kolonel Maludin Simbolon bertanggung jawab atas wilayah Sumatera Utara, sementara Kolonel Vence Sumual memimpin pemberontakan di Sulawesi yang dikenal sebagai Permesta, yang merupakan pergerakan kembar dari PRRI. Tokoh lain yang berperan besar adalah Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Bersama Lubis ada juga Kolonel Dahlan Jambek. Mereka berdua aktif dalam Dewan Perjuangan, menyusun strategi militer dan menggalang kekuatan dari para mantan prajurit yang loyal kepada mereka. Jakarta merespons deklarasi PRRI dengan sangat cepat dan keras. Soekarno segera memerintahkan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan. Operasi yang diluncurkan ke Sumatera Barat dikenal sebagai Operasi 17 Agustus. Jakarta juga menuding PRRI dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat melalui CIA karena anti-komunisme yang kuat dalam barisan mereka. Perlawanan PRRI di bawah Hussein adalah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan gerilya daerah melawan militer pusat dengan sumber daya yang jauh lebih besar. Meskipun para Manaten Perwira Gyugun ini berjuang gigih, kekuatan pusat berhasil mendarat di Padang dan Bukit Tinggi, mendorong Hussein dan pasukannya untuk mundur ke pedalaman Sumatera dan melancarkan perang gerilya di dalam lebatnya hutan Sumatera. Deklarasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada 15 Februari 1958 di Padang segera direspons Jakarta sebagai ancaman serius terhadap integritas negara. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda memutuskan untuk menindak PRRI dengan kekuatan militer secara total. Tidak ada ruang kompromi politik lagi bagi para kolonel pembangkang di Sumatera. Pimpinan tertinggi TNI segera menyusun rencana serangan balik bersandi Operasi 17 Agustus. Pimpinan operasi ini secara strategis dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution memberikan perintah tegas, memberantas gerakan PRRI dan mengembalikan kedaulatan pemerintah pusat di Sumatera Tengah. Perencanaan militer dilakukan secara rahasia dan cepat. Untuk komando lapangan operasi yang krusial ini, Nasution menunjuk perwira kepercayaannya Kolonel Ahmad Yani. Penunjukan Ahmad Yani menunjukkan keseriusan Jakarta, sebab Yani dikenal sebagai perwira tempur yang cerdas dan loyal, dengan pengalaman panjang dalam perang gerilya melawan Belanda. Ia ditugaskan untuk memimpin pendaratan pasukan dan menyerbu jantung kekuatan PRRI di Sumatera Barat. Penyerbuan dimulai pada bulan April 1958 dengan pendaratan pasukan Angkatan Darat dan Korps Komando Angkatan Laut atau KKO di Pantai Padang dan sekitarnya. Operasi ini dilakukan dengan dukungan udara dan laut yang jauh lebih superior dibandingkan persenjataan PRRI. Serangan mendadak dan superioritas logistik pusat membuat kekuatan PRRI di Padang segera terdesak. Pasukan PRRI yang dipimpin oleh Ahmad Hussein dan para perwira ex-divisi Banteng terpaksa menghadapi kenyataan pahit, perang saudara. Mereka segera kehilangan kendali atas kota-kota besar seperti Padang dan Bukit Tinggi. Hussein dan pasukannya memilih untuk mundur ke pedalaman bukit-bukit Sumatera Barat dan mengubah taktik menjadi perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan. Meskipun perlawanan gerilya terus berlangsung selama hampir 3 tahun, Operasi 17 Agustus efektif menghancurkan pusat komando PRRI. Keberhasilan Ahmad Yani merebut kota-kota utama dan markas perlawanan dengan cepat menunjukkan kekuatan militer Jakarta. Perlawanan bersenjata yang dipimpin Ahmad Hussein, yang dimulai dengan idealisme otonomi, kini harus berakhir di tengah hutan-hutan dan perbukitan Sumatera. Perlawanan gerilya yang dilancarkan Ahmad Hussein dan pasukannya di pedalaman Sumatera Barat berlangsung sengit tetapi perlahan kehilangan daya dukung. Keunggulan mutlak militer, logistik, dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat membuat posisi PRRI semakin terjepit dari waktu ke waktu. Kondisi ini membuat para pemimpin PRRI menyadari bahwa kemenangan militer sudah mustahil untuk dicapai. Setelah hampir 3 tahun berjuang di hutan, kepemimpinan PRRI mulai pecah dan menyerah satu persatu. Syafruddin Prawira Negara, Perdana Menteri PRRI yang idealis, akhirnya mengirim sinyal untuk bernegosiasi dengan Jakarta. Langkah negosiasi ini didorong oleh keinginan untuk mengakhiri pertumpahan darah karena perang saudara yang berkepanjangan dan menyelamatkan para prajurit yang sudah kelelahan dan frustrasi.
Pada pertengahan tahun 1961, Ahmad Hussein dan para tokoh militer utama PRRI memutuskan untuk menghentikan perlawanan secara resmi. Keputusan untuk menyerah ini diambil bukan karena kalah dalam pertempuran terakhir, melainkan sebagai sebuah keputusan politik yang realistis untuk menghindari kehancuran total. Hussein memimpin pasukannya turun dari gunung untuk kembali ke pangkuan Republik. Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno memilih jalur rekonsiliasi daripada memberi hukuman massal. Melalui kebijakan amnesti dan abolisi, Soekarno memberikan pengampunan kepada sebagian besar tokoh PRRI yang menyerahkan diri. Amnesti ini adalah langkah politik bijaksana untuk menyatukan kembali elit nasional pasca konflik. Meskipun mendapat amnesti, nasib Ahmad Hussein tetap berada di bawah pengawasan militer. Ia ditahan di Jakarta sebagai tahanan militer untuk menjalani proses hukum terbatas. Penahanan inilah yang kemudian membawanya ke momen kunci, yaitu pertemuannya dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor pada Februari 1964. Dalam pertemuan dengan Soekarno, Hussein menegaskan kembali bahwa perlawanannya adalah cerminan dari kritik yang mendalam terhadap ketidakadilan pembangunan. Setelah dibebaskan, Ahmad Hussein tidak kembali aktif di dunia militer, melainkan memilih jalur pengabdian lain sebagai tokoh masyarakat dan pengusaha. Kisah hidupnya, dari Komandan Harimau Kuranji hingga Kolonel Pembangkang, berakhir sebagai warga negara yang kembali berjuang demi rakyat di jalur damai. Di era Orde Baru, karir bisnis Ahmad Hussein berkembang. Sama seperti banyak ex-tokoh PRRI dan permesta lainnya, Hussein memilih untuk tidak lagi menentang kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan oleh Presiden Soeharto. Ia memanfaatkan jaringan dan kecerdasannya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Hussein tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Direktur PT Konsultasi Pembangunan dan Direktur Utama di beberapa perusahaan seperti PT Taliabu Timber dan PT Torco. Ahmad Hussein menghabiskan masa tuanya di Jakarta hingga akhir hayat. Ia meninggal dunia pada tanggal 28 November 1998, tak lama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Meskipun perjuangannya pernah dicap sebagai pemberontakan, ia dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kuranji, Padang. Penghormatan terakhir ini menjadi penutup kisah hidup seorang pejuang yang setia pada idealisme, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.